terpercaya. Pemerintah Kota Gorontalo menyegel sejumlah kios yang tidak dimanfaatkan oleh pedagang. Kios yang disegel akan diserahkan ke warga yang hendak membuka usaha. Pengadilan Agama Gorontalo mencatat kenaikan kasus perceraian sejak awal tahun 2025. Penggugat perceraian didominasi oleh istri. Polda Gorontalo dan Badan Kehormatan Dewan DPRD Provinsi masih menyelidiki dugaan penipuan travel, haji, dan umroh milik anggota DPRD. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo menyegel sejumlah kios aset pemerintah di kawasan pertokoan lantaran tak lagi dimanfaatkan pedagang. Kios yang disegel nantinya akan kembali disewakan ke pedagang lain yang hendak membuka usaha. Petugas gabungan Satpol PP bersama jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo menyegel 13 kios aset daerah di kawasan pertokoan murni. Sebelum dilakukan penyegelan, pemerintah Kota Gorontalo telah melayangkan surat edaran wali kota terkait pemanfaatan aset dan memberikan surat peringatan kepada pengguna kios. Kios yang tidak lagi dimanfaatkan terpaksa disegel agar kios tidak menjadi gudang dan terlantar. Tindakan ini pun dilakukan demi mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Tidak tiba-tiba atau tidak serta-merta ini kita laksanakan, tetapi sudah berproses panjang terlebih dahulu. Kita sudah awali dengan pendataan mana kios yang buka dan mana kios yang tutup. Nah, untuk kios yang tutup ini kita sudah layangkan surat edaran wali kota, di mana salah satu poin dari surat edaran wali kota itu, kios yang tutup atau tidak dimanfaatkan diberikan kesempatan sampai 31 Agustus 2025 untuk dibuka. Bila mana sampai 31 Agustus ini tidak dibuka, maka pemerintah Kota Gorontalo, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Gorontalo, akan melakukan penarikan terhadap aset yang tidak dimanfaatkan. Sebelumnya, pemerintah Kota Gorontalo juga telah menyegel ratusan kios di kawasan Pasar Sentral Kota Gorontalo. Kios yang disegel nantinya akan diberikan kepada warga yang hendak membuka usaha dengan cara mendatangi kantor Dinas Perdagangan serta melengkapi dokumen permohonan penggunaan kios. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, pemerintah Kabupaten Bone Bolango memberikan keringanan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB hingga 50%, serta menghapuskan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Program ini sebagai langkah mengajak masyarakat membayar pajak serta meringankan beban masyarakat di tengah isu kenaikan pajak. Di tengah polemik kenaikan pajak bumi dan bangunan di daerah lain, pemerintah Bone Bolango Provinsi Gorontalo justru meluncurkan program diskon pajak bumi dan bangunan atau PBB dan BPHTB bagi seluruh masyarakat Bone Bolango. Program keringanan pajak ini berlaku hingga 30 September 2025 demi meringankan beban dan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak. Pemerintah Bone Bolango bahkan memberikan diskon hingga 50% bagi warga yang hendak mengurus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selain itu, pemerintah juga menghapuskan denda pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Selain meringankan beban masyarakat, program ini pun dinilai menjadi upaya untuk mengundang investor yang hendak membangun usaha di atas tanah Bone Bolango. Jadi ada 2 yang kami di bulan September ini. Yang pertama menyangkut pemberian diskon untuk biaya perolehan hak tanah dan bangunan untuk seluruh siapapun dia, apakah yang baik masyarakat lokal Bone Bolango ataukah
yang masyarakat yang dari luar, termasuk investor yang mau melakukan usaha peralihan hak atas tanahnya, itu kita beri diskon 50%. Kemudian yang kedua terkait dengan pembebasan denda atas pajak dan atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Jadi ada piutang-piutang PBB yang dari tahun-tahun sebelumnya, baik 2002 sampai dengan 2024, yang tertunda pembayarannya oleh masyarakat, itu kita bebaskan dari denda. Jadi begini, kita kan pertama kita melihat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat, dan di satu sisi justru dengan kita berikan pembebasan, kita berharap ada semacam motivasi untuk segera membayar. Oh, ini ada bulan untuk pembebasan dan itu segera dimanfaatkan. Program ini pun diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat demi mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk keberlanjutan pembangunan Bone Bolango. Tim Liputan Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo. Saudara, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean B Makassar, Sulawesi Selatan memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dari berbagai merek. Sekitar 1,4 juta batang rokok ilegal berbagai merek, 2.000 liter minuman mengandung alkohol, dan pakaian bekas impor dari Tiongkok, serta sejumlah barang ilegal lainnya dimusnahkan. Pemusnahan barang ilegal ini dilakukan dengan cara dibakar, sementara untuk minuman alkohol dimusnahkan dengan cara ditumpahkan. Barang ilegal yang dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai periode Agustus 2024 hingga Juni 2025 yang telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara dan telah mendapat persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar. Diperkirakan nilai barang ilegal yang dimusnahkan mencapai 12 miliar rupiah dan potensi kerugian negara sebesar 5,9 miliar rupiah. Ya, alhamdulillah kita selesai melaksanakan pemusnahan atas barang hasil penindakan yang kita lakukan di bidang kepabeanan dan cukai. Ini untuk periode di bulan Agustus 2024 sampai dengan Juni 2025 yang telah mendapatkan keputusan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Pengelolaan Keuangan Negara dan KPKNL Kota Makassar. Jadi telah mendapatkan peruntukan untuk dapat dimusnahkan atas BUMN yang kami tegah. Nilai barang, Pak? Nilai barang tadi sekitar 12 miliar. Sekitar 12 miliar. Jenis kerugian negara? Kerugian negara sekitar 5,9 miliar. Saudara, harga bumbu dapur di pasar tradisional Kota Mobagu, Sulawesi Utara masih mengalami kenaikan. Cabai rawit dan tomat menjadi komoditas yang harganya tetap tinggi. Di pasar tradisional Kota Mobagu, Sulawesi Utara, harga cabai rawit mencapai Rp60.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Tomat ukuran 20 kg yang sebelumnya Rp70.000, kini menjadi Rp120.000 per kilogram. Pedagang bilang kenaikan harga ini dipicu oleh kurangnya panen petani, sehingga stok di pasar terbatas. Sementara permintaan cukup tinggi. Pedagang berharap pemerintah daerah mengambil langkah untuk menurunkan harga bahan pokok. Untuk cabai rawit naik, dia ada banyak. Naik berapa, Bu? Dari 40 ke 60. Kalau untuk bumbu dapur lainnya bagaimana? Bawang merah dari 70 ke 50. Yang lain normal, DP harga. Untuk kenaikan cabai rawit ini kenapa? Kurang stok, kurang pemetikan. Karena permintaan banyak. Permintaan banyak. Pengadilan Agama Gorontalo mencatat kenaikan kasus perceraian sejak awal tahun 2025. Penggugat perceraian didominasi istri. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, angka perceraian di Gorontalo meningkat sejak awal tahun 2025 dan Pengadilan Agama Gorontalo mencatat lebih dari 400 pengajuan cerai. Masalah ekonomi mendominasi gugatan perceraian. Sejak Januari hingga 8 September 2025, angka perceraian di Gorontalo terus meningkat, baik cerai talak maupun cerai gugat. Pengadilan Agama Gorontalo mencatat pengajuan kasus perceraian meningkat sejak awal tahun 2025. Saat ini lebih dari 400 gugatan cerai diterima Pengadilan Agama Gorontalo. Dari 400 kasus perceraian, 72 kasus digugat oleh suami, sementara 367 kasus digugat oleh istri. Panitera Pengadilan Agama Gorontalo bilang, ratusan perkara perceraian ini didominasi pertengkaran lantaran masalah perekonomian rumah tangga. Meski demikian, sekitar 45% perkara berhasil dimediasi. Yang paling banyak itu disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus. Perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus itu disebabkan oleh karena misal salah satu pihak dalam hal ini lebih persoalan nafkah itu lebih banyak, Pak. Pengadilan Agama Gorontalo berharap masalah perkara rumah tangga yang berujung pengajuan perceraian dapat berkurang dan diselesaikan secara mediasi maupun kekeluargaan. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, puluhan mahasiswa bersama masyarakat mendatangi kantor BPJS Kesehatan Gorontalo menuntut pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta BPJS Kesehatan. Mereka menilai banyak pasien sulit mendapat pelayanan terutama di malam hari. Puluhan mahasiswa kesehatan bersama masyarakat menggelar aksi demo di depan kantor BPJS Gorontalo untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Masa mendesak BPJS Kesehatan menetapkan standar nasional status kegawat daruratan yang tidak merata, serta meninjau kembali 144 penyakit yang harus melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya itu, masa aksi juga menyoroti sulitnya pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama pada malam hari, hingga semakin merugikan warga dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Mereka juga meminta kejelasan terhadap pemutusan kerjasama BPJS dengan salah satu rumah sakit di Kota Gorontalo, sementara banyak masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan di rumah sakit itu. Terjadi penolakan pasien di rumah sakit dengan alasan ini ada 144 penyakit yang belum bisa di cover BPJS, mesti ke Vaskes tingkat pertama. Nah, sedangkan itu puskesmas, PKM dan sebagainya itu hanya bekerja sampai jam 12 siang untuk pelayanan. Nah, bagaimana dengan adanya masyarakat yang kemudian sakit di tengah malam? Ini kan ambigu ini, tumpang tindih terhadap kebijakan. Kemudian yang selanjutnya itu tentang adanya pemutusan kerjasama oleh BPJS dengan salah satu rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo. Ada banyak pekerja tenaga kesehatan yang kemudian hari ini dirumahkan, dan ini rumah sakit yang diputus kerjasamakan ini merupakan rumah sakit yang sangat vital di Kota Gorontalo. Masyarakat itu sudah sangat mudah untuk menjangkau kesehatan, akan kita tapi ketika diputus kerjasama malah menjadi sulit, mesti ke Toko Kabila, ke Alisabu yang membutuhkan lagi biaya operasional. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Gorontalo yang menerima masa aksi mengaku akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pembayaran BPJS, pembayaran biaya di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu satu bagian juga dengan pembiayaan terhadap UGD-nya. Jadi pelayanan UGD kami harapkan agar juga bisa dibuka di layanan-layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan ini merupakan salah satu upaya BPJS juga untuk melakukan distribusi pelayanan, supaya masyarakat tidak perlu jauh-jauh. Puskesmas ini kan dekat juga dari rumahnya ya. Jadi kami berharap bersama-sama dengan teman-teman dari pemerintah daerah nantinya kita akan mendorong itu.
pending karena ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen-dokumen. Bagaimana BPJS akan membayar satu penyakit kalau dokumen pendukungnya tidak disertakan dalam rangka penegakan diagnosa? Ya, hasil lab misalnya, itu merupakan hal yang penting karena kalau penegakan diagnosa salah, maka treatment dan obat yang diberikan akan salah. Kepala BPJS Kesehatan menegaskan akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan masa aksi dan telah menjalankan layanan BPJS sesuai dengan sistem serta peraturan yang berlaku. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, jenazah seorang warga terpaksa ditandu sejauh 7 km dari rumah sakit menuju rumah duka di Majene, Sulawesi Barat. Akses jalan yang rusak parah membuat warga terpaksa menandu jenazah tersebut. Agar cepat sampai di tujuan, warga yang menandu bahkan harus berlari sepanjang jalan. Sambil berlari melewati jalan rusak, warga di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat menandu jenazah lantaran ambulans yang mengantar jenazah dari rumah sakit terhenti karena tidak bisa melalui jalan rusak menuju rumah duka. Hal ini membuat puluhan warga terpaksa menandu jenazah yang meninggal di rumah sakit menuju rumah duka di Desa Limboro, Rambu-Rambu, Kecamatan Sendana. Dengan penerangan dari senter dan lampu motor, puluhan warga gotong royong silih berganti terus berlari menandu jenazah dengan sebatang bambu dan sarung. Mereka berlari karena khawatir kondisi jenazah jika kelamaan di jalan kalau harus berjalan seperti biasa. Tidak hanya jalan rusak, kondisi jalan yang terjal mendaki sempat menyulitkan warga. Kemarin yang menimpa salah seorang warga Desa Limboro, Rambu-Rambu yang bernama Darmin, di mana jenazah beliau harus ditandu sejauh kurang lebih 7 km dengan jarak tempuh 1 jam lebih karena ambulans tidak dapat melewati jalan yang menghubungkan antara Tulu Bulan dengan Desa Limboro, Rambu-Rambu disebabkan karena jalannya sangat rusak parah. Oleh karena itu kami selaku masyarakat Desa Limboro, Rambu-Rambu berharap kepada pemerintah agar dapat memperhatikan perbaikan jalan di desa kami sehingga kedepannya kejadian serupa tidak terulang kembali. Akses jalan menuju desa ini rusak sejak puluhan tahun dan kurang mendapat perhatian pemerintah. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jalan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Tim Liputan, Kompas TV Majene, Sulawesi Barat. Saudara, sejumlah siswa di Desa Bonto Manurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan setiap hari harus bertaruh nyawa saat pergi ke sekolah. Mereka harus menyeberangi sungai menggunakan gondola lantaran sungai dengan lebar 100 meter ini tidak memiliki jembatan. Seperti inilah perjuangan sejumlah siswa sekolah dasar di Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, saat berangkat dan pulang dari sekolah. Mereka harus menggunakan gondola untuk menyeberangi sungai selebar 100 meter dengan bebatuan licin. Saat menyeberang, para siswa di dalam gondola harus menggunakan tenaga ekstra menarik beban mereka pakai tali untuk sampai ke tepian. Mereka tidak punya pilihan lain, sebab akses satu-satunya menuju sekolah yang terdekat hanya melalui sungai ini meski terlihat berbahaya. Jika air sungai meluap dan musim hujan, mereka terpaksa harus tak sekolah karena takut menyeberangi sungai. Menurut warga, gondola ini sudah 2 tahun digunakan oleh siswa dan warga sekitar. Gondola dibuat oleh salah seorang warga menggunakan uang pribadi lantaran tidak adanya jembatan permanen yang menghubungkan antara Desa Bonto Manurung dengan Desa Bonto Matinggi. Di sini Pak sudah begini kondisi. Tapi gondola ini berapa tahun nih Pak? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya, Pak, inisiatif sampai bikin gondola ini kenapa sih sebenarnya Pak? Ya mungkin adanya masyarakat yang memberi lokasi di sini melihat kondisi akses ke menuju lahannya sulit ketika musim hujan. Dengan adanya inisiatif dengan menggunakan dana pribadi, beliau membangun alat akses untuk mempermudah masyarakat, terutama ibu-ibu dan anak-anak ke pasar atau ke sekolah. Ke depan ya kami sebagai pemerintah desa juga
prihatin Pak melihat kondisi aksesnya. Setiap tahun kami ajukan melalui musrembang desa, tapi sampai sekarang belum direspon ya. Direspon, tapi mudah-mudahan tahun ini ada respon dan bisa dibangunkan jembatan yang layak, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, karena dengan adanya akses mobilitas yang layak, pembangunan di Desa Makmur juga mempermudah kami sebagai pemerintah desa untuk membangun fasilitas-fasilitas baik infrastruktur maupun bantuan-bantuan lain ke Dusun Makmur. Meski akses di tempat ini sangatlah vital bagi warga, utamanya bagi pelajar, namun pemerintah belum juga mewujudkan keinginan warga yang ingin dibuatkan jembatan untuk memudahkan akses mereka. Jembatan yang viral ya, digunakan oleh anak-anak sekolah kita, masyarakat kita. Dan alhamdulillah di hari Jumat langsung pihak balai jalan yang juga menangani jembatan sudah terjun langsung ke lokasi, mensurvei, melihat hal tersebut. Kenapa? Karena bentangan sungai di sana itu panjang 100 meter lebih, sehingga memang kewenangan kementerian, terutama Balai Sungai, untuk membangun jembatan tersebut, dan ini sudah direncanakan. Mudah-mudahan kita berdoa, dan alhamdulillah saya juga mendapatkan support dari Bapak Gubernur. Dia menyampaikan kepada Bapak Gubernur untuk juga mensupport dan mensupport balai kami pemerintah daerah untuk memberikan akses yang lebih baik buat masyarakat di sana. Saat musim kemarau dan air tidak terlalu deras, warga yang hendak menyeberang lebih memilih turun langsung ke sungai. Namun siswa lebih memilih menggunakan gondola agar tidak basah. Tim Liputan, Kompas TV, Maros, Sulawesi Selatan. Polda Gorontalo dan Badan Kehormatan Dewan DPRD Provinsi masih menyelidiki dugaan penipuan travel haji dan umroh milik anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, Polda Gorontalo masih menyelidiki laporan dugaan penipuan travel haji dan umroh milik anggota DPRD Provinsi yang membuat 65 jemaah calon haji jadi korban dan gagal haji melalui jalur mandiri. Selain itu, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo tengah menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah jabatan oknum anggota DPRD pemilik travel. Polda Gorontalo masih menyelidiki laporan dugaan penipuan travel haji dan umroh milik anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang dilaporkan sejumlah korban. Sebanyak 65 jemaah menjadi korban penipuan dan ditelantarkan oleh travel. Kabid Humas Polda Gorontalo mengaku kasus ini sedang diselidiki di Treskrim Polda Gorontalo. Sudah kita teruskan ke jajaran Ditkrim kemudian ya kita menunggu, sedang dipelajari untuk laporannya. Nanti kita dalam waktu dekat kita akan sampaikan kembali seperti apa hasil dari laporan tersebut, apakah ada unsur pidana dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita menunggu dari jajaran Ditkrim Kalau memang nanti terbukti ada pidana, ya pasti akan kita tidak lanjuti dengan memanggil saksi-saksi. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo pun mengaku telah menerima aduan dari korban dan sedang menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah jabatan oknum DPRD pemilik travel. Jadi memang ada beberapa macam tuntutan. Pertama soal aduannya, mendalilkan bahwa anggota DPRD inisial M-nya ini melanggar sumpah janji dan kode etik karena melakukan perbuatan yang melanggar perundang-undangan. Selanjutnya mereka juga minta KBBK untuk memediasi soal kerugian dari bersangkutan. Tapi kami tentu BK tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk melakukan mediasi tadi. Kami hanya punya kewenangan untuk menindaklanjuti aduan sepanjang aduannya tadi adalah dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan sumpah janji.
Hingga kini puluhan korban yang berasal dari berbagai daerah berharap pemilik travel dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, seorang wanita ditemukan tak bernyawa dalam sebuah kamar wisma di Kecamatan Dua Pitu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dari hasil penyelidikan polisi, korban diduga dibunuh oleh orang tak dikenal. Dari rekaman kamera pemantau terlihat suami korban sempat keluar dari kamar. Namun beberapa saat kemudian, suami korban kembali ke kamar lantaran mendengar suara keributan dari dalam kamar yang terkunci. Saat pintu terbuka, seorang pria keluar dari kamar dan melarikan diri. Kini polisi masih menyelidiki terkait pelaku yang bisa masuk ke dalam kamar korban dan masih mengejar pelaku. Jadi kami mendapatkan informasi dari masyarakat di Kecamatan Dua Pitu adanya dugaan tindak pidana pembunuhan. Dari untuk motifnya kami masih mencari pelaku dan kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motifnya. Kami masih mengejar pelaku. Nah, ini dia asli orang Makassar ya. Dia pendatang, terus dia menginap di salah satu wisma di Kecamatan Dua Pitu. Nah, pekerjaannya si korban ini sendiri apa? Jadi korban sendiri pekerjaannya wira swasta, dia tinggal sama suaminya di kos-kosan di wisma. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.